Selamat pagi, saudaraku. Kalau kita renungkan ketika kita mengisi percaya kita dengan mencari Tuhan, maka keyakinan kita akan Allah yang hidup itu semakin bertambah, saudaraku. Sampai kita bisa mengalaminya, mendapatkannya. Ibarat orang kalau memancing ikan ketika ia melempar kail 1 kali, tidak ada 2 kali, tidak dapat 3 kali, masih nihil. Seorang pemancing yang profesional yang tahu bahwa di situ ada ikannya, dia akan terus mencoba sampai mendapatkan ikan. Spekulatif, untung-untungan, bisa dapat, bisa tidak. Tetapi selalu saja ada ikan yang dia dapat, sekecil apapun. Tapi hal mencari Tuhan itu bukan seperti memancing ikan yang bersifat spekulatif. Kita pasti dapat menemukan Tuhan. Kita pasti dapat mengalami Tuhan. Tapi problemnya adalah seberapa tekun kita mencari Tuhan. Sejujurnya saudaraku, kadang-kadang porsi yang kita berikan itu sangat kecil untuk Tuhan. Sangat minim. Ingat ya, waktu kita sekolah, kita berusaha untuk bisa lulus. Kita ingin berprestasi juga, mendapatkan nilai ranking dan sebagainya. Untuk itu kita belajar. Belajar dan belajar terus. Dalam Yesaya 55 ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudaraku, Allah akan membuat kita menemukan Dia. Ia tidak akan membuat orang yang mencarinya sia-sia. Maka ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, seberapa serius dirimu mencari Tuhan. Yang kedua, kesempatan mencari Tuhan itu terbatas, saudaraku. Seseorang akan sangat menyesal ketika menutup mata. Dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk menemukan Tuhan. Betapa mengerikannya keadaan itu, sebab ia tidak bisa lagi kembali ke bumi. Ia tidak bisa lagi menarik mundur waktu itu. Mari kita sungguh-sungguh berusaha untuk merenungkan, menghayati hal ini. Kalau sampai kita meninggal dunia tanpa mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka tentu kita tidak akan dikenal oleh Allah di kekekalan. Maka kita harus memiliki rasa haus untuk mencari Tuhan. Jadi jangan lakukan hal yang tidak mendatangkan faedah untuk keselamatan jiwamu. Karena setiap kesempatan hidup ini harus kita gunakan untuk mencari Tuhan, saudaraku. Dan satu kali kita akan punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Jadi jangan merasa bahwa hanya orang-orang tertentu yang bisa mengalami Tuhan. Setiap kita juga bisa mengalami Tuhan. Tapi kita harus punya tekad yang kuat, saudaraku. Kita harus berani berkata, aku harus mengalami Dia. Aku harus menemukan Tuhan dalam hidupku. Itu butuh obsesi yang kuat. Ambisi yang kuat. Firman Tuhan berkata dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-11. Dan Mazmur 105 ayat ke-4 berkata, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya. Saudaraku, orang yang menemukan Tuhan ini, selain hidupnya kudus, maka dia juga memiliki ketahanan menghadapi segala keadaan hidup. Memiliki perasaan Allah sehingga terbeban untuk menolong orang lain. Dan Allah menghargai orang-orang seperti ini. Amin, saudaraku. Kalau Tuhan menghargai kita, karena kita menghormati Allah, maka kita pasti akan dipelihara Tuhan dengan istimewa. Secara istimewa, Tuhan akan perlakukan engkau dan saya. Itu modal dan kekuatan hidup kita yang lebih dari apapun. Jadi kita harus yakin Allah itu ada, saudaraku. Allah itu hidup. Dan kita harus bertekad dengan sungguh-sungguh untuk menemukan Tuhan, mengalami Dia. Tetapi masalahnya, apakah kita mau menyediakan waktu untuk duduk diam dekat kaki Tuhan dan mencari wajah Tuhan?
Sehingga ada perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan di dalam roh. Renungkan ini saudaraku. Karena orang yang mencari Tuhan dengan serius, dia tidak lagi berani berbuat dosa. Dia tidak menghidupi kedagingannya. Sebaliknya, kalau orang tidak mencari Tuhan, maka dia menghidupi kedagingannya. Dan dia menikmati kedagingannya. Dan dia merasa nyaman dengan kedagingannya itu. Orang-orang seperti ini pasti tidak memikirkan perkara-perkara yang di atas. Karena orang yang mencari Tuhan pasti memikirkan perkara-perkara di atas. Gak ada jaminan saudaraku. Mau pendeta, mau penyanyi lagu rohani, mau majelis gereja, mau aktivis, full timer gereja. Udah, kalau mereka tidak sungguh-sungguh mematikan kedagingannya, gak ada guna saudaraku. Semuanya kesibukan agamais, liturgis semata. Casingnya kudus, dalamnya remuk di hadapan Tuhan. Banyak gitu yang begitu. Dulu saya juga sama salah satunya. Maka kita bertobat saudaraku. Kita harus menjadi pribadi yang istimewa di hadapan Allah. Amin saudaraku. Setiap kita ini bisa punya imajinasi. Dari imajinasi dan jadi pemikiran. Dari pemikiran membangkitkan emosi. Membangkitkan semangat. Memberi energi, misalnya seseorang sakit hati kepada temannya. Sementara dia berfantasi sudah sekaligus ada emosi. Lalu dia pikirkan. Lalu menimbulkan energi. Dia bisa membunuh orang. Membunuh tidak hanya fisik. Mungkin dia membunuh karakter orang, nama baik orang. Dia jelek-jelekin orang. Dia buat cerita yang lain tentang orang. Jahat orang-orang begini nih saudaraku. Ngeri. Dan ini tidak ada yang kebal. Pendeta aja bisa begitu. Aduh, saya lihat-lihat begitu kadang. Saya diam saudaraku. Saya diam. Saya tahu tapi saya diam. Kok ada ya orang-orang masih begini ya? Aduh, Kristen loh, dengar kebenaran loh, masih begitu. Maka kita harus terus bercermin kepada diri kita. Sudah belum aku memikirkan Tuhan siang dan malam? Sudah belum aku hidup dalam kekudusan? Sudah belum aku menyenangkan Tuhan hari ini dalam hidupku? Kalau mulutku masih begini, pikiranku masih begini, perasaanku masih begini, terus gimana aku mau nyenengin Tuhan? Maka kita pernah berkata, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka kalau kita bicara tentang langit baru, bumi baru, kita mulai berfantasi, hanya Kau Tuhan yang kuingini, sejak di bumi sampai di surga nanti. Itu tekad kita. Nah, maka orang baru bisa mengerti apa yang harus dipikirkan, apa yang harus digerakkan dalam perasaannya, apa yang menjadi cinta yang utama dalam hidupnya. Wah, itu mulai berubah kalau sudah dalam Tuhan. Maka banyak-banyaklah berdoa saudaraku, supaya kita gak kerasukan setan. Tahu ya kerasukan setan? Kerasukan setan itu bukan yang manifest, yang teriak-teriak begitu, wah mau gigit orang, enggak. Tapi orang kerasukan setan itu simptomnya gampang. Yang pertama, jelekin orang, jahat sama orang. Yang kedua, mulutnya bocor biasanya. Itu orang kerasukan setan tuh. Playing victim. Gak jujur. Manipulatif. Itu orang-orang kerasukan setan. Tidak punya penundukan diri. Apalagi ya, matre. Itu orang-orang kerasukan setan semua. Orang-orang yang kerasukan dunia. Jahat. Wah, betul saudaraku. Itu saya temukan banyak. Banyak. Pengalaman saya berjalan selama saya pelayanan saudaraku. Saya menemukan banyak seperti itu. Tetapi saya kasihan dengan orang-orang begitu. Maka saya menyimpulkan begini. Tidak ada orang yang banyak berdoa hidupnya dipermalukan Tuhan. Maka kalau ada orang-orang kerasukan setan di sampingmu, hiduplah kudus, bimbing dia.
Kalau dia melakukan sesuatu kejahatan atas dirimu, jangan kau balas, jangan kau lawan. Diam, diam, dan diam, bisu, bisu, dan bisu. Perkarakan hatimu di hadapan Tuhan dan berdoalah untuk orang itu. Amin, saudaraku. Karena kita mau jadi pribadi istimewa di hadapan Allah. Berjuanglah. Dan itu bukan sesuatu yang mudah. Amin, saudaraku. Berdoalah terus. Karena di dalam doa itu ada kekuatan, penghiburan, hikmat. Tuhan mau taruh sesuatu kepada engkau dan saya. Selamat beraktivitas, saudaraku. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.